Seorang remaja bangsawan pulang ke rumah saat perang pecah. Tapi siapa sangka di rumah itu justru ia menemukan pertempuran yang lain. Bukan dengan senjata, melainkan dengan godaan yang tak bisa ia kendalikan. Ya, inilah alur cerita film What Every French Woman Wants tahun 1986. Oke, sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Tak usah gobal-gabel lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Check this out. Film ini menceritakan kisah seorang pemuda bangsawan yang baru kembali dari asrama di kota karena libur sekolah. Dia adalah Roger, seorang pemuda berusia 18 tahun, dan rasa ingin tahunya sangat tinggi, terutama dalam hal begituan. Dia merasa kalau dirinya sudah mantap dan sudah siap untuk melakukan hal-hal berbau dewasa. Hari itu dia baru saja tiba dijemput menggunakan dokar dengan kusirnya seorang wanita yang menjadi pembantu di rumahnya. Bahkan saat di perjalanan, Roger curi-curi pandang melihat sela-sela celengan pembantunya itu. Sampai di rumah, dia langsung disambut oleh pembantu lainnya yang bernama Ursula. Kedatangan Roger membuat Ursula jadi semakin betah tinggal di sana. Apalagi, Roger kini sudah beranjak dewasa. Dia juga disambut oleh ibunya dan omnya yang bernama Frank. Di dalam rumah Roger ada banyak pembantu cantik. Apalagi rumah sebesar itu pasti ruangannya sangat banyak yang harus dibersihkan. Selain pembantu di sana juga ada tantenya. Roger memiliki saudara perempuan yang bernama Berta dan laki-laki yang bernama Roland. Namun Roland tidak ada di sana karena menjadi tentara. Meskipun Roger anak seorang bangsawan, dia sama sekali tidak bisa tata cara makan yang baik saat makan. Ibunya sering menegurnya karena seorang bangsawan harus terlihat cool saat makan, dan itu tidak disukai oleh Roger. Saat makan, matanya kemana-mana melihat pembantunya yang manis-manis dan gelis. Malam hari saat akan tidur, Roger mendengar suara berisik dari lorong. Ternyata suara itu berasal dari pembantunya yang bernama Helena yang sedang disodok dari belakang oleh seseorang. Esok paginya, Roger diajak Berta jalan-jalan ke pinggir danau, melihat pemandangan tiga bidadari yang sedang asik bersantai. Dari ketiga wanita itu, Roger paling tertarik dengan Ursula, karena mungkin bempernya yang paling bagus. Hingga suatu hari, ayahnya Roger datang dengan seorang wanita yang bernama Elisa. Dia adalah pacarnya Roland. Ayahnya Roger adalah seorang pensiunan militer. Kini dia bekerja sebagai politikus. Ayahnya dulu lebih sering berada di markas militer dan jarang pulang. Jadi, kini dia baru bisa menikmati hidupnya. Sorenya, Berta mengajak Roger ikut dengannya karena ingin menunjukkan sesuatu yang menyenangkan. Berta punya tempat rahasia supaya bisa menguping pengakuan dosa di gereja. Saat itu tantenya yang bernama Margareta sedang dalam proses pengakuan dosa pada pastor. Margareta mengatakan kalau dirinya akhir-akhir ini sering sekali memikirkan keponakannya. Saat itu dia baru tiba dari kota. Roger yang mendengar itu lantas terkejut kalau ternyata tantenya memikirkan dia. Saking penasarannya, Roger tidak sadar dia maju-maju dan membuat pijakannya roboh. Dan akhirnya ketahuan. Alhasil Roger mendapat hukuman cambuk sebanyak 10 kali di bokongnya menggunakan daun. Hukuman itu disaksikan beberapa keluarganya termasuk Roland yang baru saja tiba di rumah. Hanya Berta yang paling pengertian dengannya, namun itu bisa dijadikan pembelajaran. Hampir setiap malam Roger mendengar Helena digoyang tengah malam. Namun kali ini dia ketahuan oleh Ursula yang sedang melintas. Roger bertanya padanya, apa yang dilakukan Helena tengah malam begini dan dengan siapa? Namun Ursula tidak bisa menjawab karena menurutnya Roger harus cari tahu sendiri apa yang dikerjakan Helena tiap malam. Setelah itu Roger mencoba mendatangi Frank di loteng. Ia penasaran apa yang sedang dia kerjakan. Frank mengatakan kalau dia sedang mengamati bintang karena itu menjadi hobinya. Namun pas Roger melihat dari teleskop, dia malah melihat sesuatu yang bikin tegang. Bahkan Roger diam-diam mengambil buku Frank yang isinya tentang pelajaran orang dewasa. Setelah dari tempat Frank, Roger kembali mendengar suara berisik namun dari kamar ibunya. Lagi-lagi Roger kepergok oleh Roland yang melintas. Roland mengancam Roger kalau dia akan memberitahukan itu pada ibu. Roger memohon pada Roland untuk tidak melakukan itu.
Ia bersedia melakukan perintah apapun yang diberikan Roland. Namun karena kesal, dia mengerjai Roland dengan menaruh ember di bawah kakinya dan sengaja tidak membersihkan sepatunya. Saat itu diam-diam Roger menaruh buku mantap-mantap yang diambil dari Frank dan menukarnya dengan buku milik Roland yang berada di sebelah Elisa. Saat Elisa melihat buku tersebut, dia terkejut dan mencari waktu untuk membacanya. Elisa bahkan sangat excited melihat buku tersebut. Roger tampaknya sudah tidak tahan menahan rasa ingin bercocok tanam. Hari itu dia memberanikan diri untuk mengambil kesempatan pada salah satu pembantunya. Roger mengikutinya dari belakang dan diam-diam dia menyodoknya. Waduh. Namun aksinya terhenti akibat seorang pengantar koran datang memberitahukan info penting. Jerman menyatakan perang dengan Perancis. Namun mereka tampak optimis. Mereka yakin kalau negara mereka akan memenangkan perang tersebut. Jadi semua pria dewasa akan dipanggil oleh negara untuk berperang, termasuk Roland dan para pembantu pria yang ada di rumah Roger. Setelah perang usai, mereka bisa saling bertemu kembali dalam keadaan hidup-hidup. Kini tinggal Roger dan Frank pria yang berada di rumah. Namun para wanita lebih memilih Roger karena dianggap masih segar. Roger kini punya kesempatan yang lebih besar untuk mengambil jatah dari para wanita tersebut selama peperangan. Tidak butuh lama, kebetulan dia melihat Ursula sedang butuh bantuan. Roger dengan senang hati membantunya memindahkan kasur ke loteng. Namun, sampai di sana Roger mulai usil. Keusilan Roger ditanggapi oleh Ursula. Tanpa berpikir panjang, aksi bercocok tanam pun terjadi. Dan itulah pertama kali Roger merasakan kenikmatan yang hakiki. Aduh, menang banyak dia. Bahkan dia menginginkan Ursula menikah dengannya. Menurut Ursula, kalau hal itu terlalu cepat, Roger masih bisa berpetualang mumpung masih muda. Mulai hari itu Roger terlihat senang dan bersemangat. Bahkan dia tak segan-segan mendekati pembantu mereka yang bernama Kate di pinggir danau. Kate bercanda hingga berujung bercocok tanam. Tak sampai di situ, malamnya dia kembali mendatangi Margareta. Dia beralasan ingin mengucapkan selamat malam. Namun ujung-ujungnya dia berhasil membuat tantenya nyaman dan berakhir mantap-mantap. Roger semakin tidak terbendung, bahkan Elisa kekasih Roland pun disikatnya di kandang kuda. Waduh, parah. Pesta Roger tak berhenti sampai di situ. Suatu malam para pembantu dan tantenya mendatangi kamar Roger, saling bergantian layaknya orang berobat. Dan itu berulang kali terjadi hingga beberapa minggu kemudian. Di suatu pagi Roger sedang bersama Elisa. Ia terlihat mengantuk karena kecapean setiap malam selalu olahraga. Lalu perkataan Elisa membuat dirinya terkejut. Elisa bilang kalau dirinya hamil. Waduh, tapi Elisa tak begitu panik karena dia memang menginginkan anak. Tak lama setelah itu mereka mendengar suara pesawat datang dan itu ternyata adalah Roland. Perang telah dinyatakan usai dan Perancis memenangkan perang tersebut. Elisa cepat-cepat menjauhi Roger supaya Roland tak curiga. Tak hanya Roland, para pria lainnya juga datang meskipun ada beberapa yang cacat akibat perang. Hari demi hari Roger mulai mendapatkan masalah karena setiap wanita yang diajak bercocok tanam mengaku kalau mereka hamil, termasuk Ursula. Ursula minta tolong padanya apa yang harus ia lakukan. Namun ia juga tidak mungkin menikahi Roger yang notabene anak bangsawan. Jadi Roger memberikan saran untuk menikahi Valentine, salah satu pembantu prianya yang matanya hilang akibat perang. Roger tak pasrah begitu saja. Dia memberikan beberapa saran dan membuat rencana pada para wanita tersebut supaya mereka bisa menikah sebelum anak yang dikandung mereka lahir. Bahkan rencana tersebut berhasil membuat Roland tidak menyadari kalau Elisa sudah hamil duluan. Hingga beberapa bulan kemudian, para wanita tersebut menikah berkat rencana dan strategi apik Roger. Ada yang bahagia dengan pernikahan mereka, ada juga yang tak menganggap suaminya karena dia hanya ingin anaknya saja. Sampai akhirnya Roger bersiap kembali ke kota untuk melanjutkan sekolahnya dan berpamitan pada para pembantu dan tantenya. Mereka tidak menyesali perbuatan mereka dan bahkan akan menunggu Roger kembali ke sana. Waduh. Dan akhirnya film pun tamat. Ending yang sangat mengenak-enakan. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Cerot.